Saya Dr. Husein Tamrin, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi dari Divisi Gastrohepatologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran UNER Rumah Sakit Dr. Sutomo. Pada pagi hari ini, kuliah ini diberikan untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Airlangga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Divisi kami terdiri beberapa pengajar, di antaranya adalah Profesor Hernomo, SPPD KGEH, dan Profesor Iswana Basnusi, SPPD KGEH, Dr. Pangestu Adi, SPPD KGEH, Dr. Purnomo Budi Setiawan, SPPD KGEH, Dr. Heri Purbayu, SPPD KGEH, Dr. Titong Sugihartono, SPPD KGEH, Dr. Umi Maimuna, SPPD KGEH, Dr. Ulfa Kholili, SPPD KGEH, Dr. Budi Widodo, SPPD KGEH, saya sendiri, kemudian Dr. Miftahus Surur, SPPD KGEH, dan Dr. Ami Vidiani, SPPD. Pada hari ini topiknya adalah non-alcoholic fatty liver disease atau disingkat NAFLD disease, di mana per definisi menurut American Association of Study Liver Disease tahun 2018, NAFLD ini didefinisikan jika memenuhi syarat. Yang pertama adalah terbukti adanya steatosis hepatik, baik melalui pemeriksaan imaging ataupun secara histologi. Nah, untuk secara histologi dibedakan menjadi dua, yaitu non-alcoholic fatty liver atau NAFLD atau non-alcoholic steatohepatitis atau disingkat NASH. Kemudian definisi yang kedua adalah terjadinya akumulasi lemak tidak disebabkan oleh karena konsumsi alkohol, penggunaan obat-obat yang bersifat steatogenik atau terkait gangguan herediter. Nah, NAFLD disease ini terdiri dari beberapa spektrum, yaitu NAFLD atau non-alcoholic fatty liver yang mana ditandai dengan adanya steatohepatis lebih dari atau sama dengan 5% tanpa adanya bukti cedera hepatoseluler, di mana cedera hepatoseluler ini ditandai dengan adanya hepatosit yang mengalami ballooning atau tanpa fibrosis. Kemudian spektrum yang kedua adalah non-alcoholic steatohepatitis atau disingkat dengan NASH, di mana ditandai dengan adanya steatohepatitis lebih dari atau sama dengan 5%, namun disertai dengan adanya tanda-tanda inflamasi, yaitu hepatositnya mengalami ballooning, baik dengan atau tanpa fibrosis. Pada kondisi demikian, NASH dibandingkan dengan NAFLD, kalau NAFLD jarang menjadi berkembang menjadi sirosis atau ringan, sedangkan NASH ini dapat berkembang menjadi sirosis hati yang nantinya akan bisa terjadi gagal hati, namun sangat jarang menjadi kanker hati. Spektrum yang terakhir adalah sirosis NASH, adanya sirosis yang saat ini atau ada riwayat bahwa yang penderita pernah secara histologis terbukti didapatkan steatosis atau steatohepatitis. Secara epidemiologi, prevalensi global NAFLD disease ini berdasarkan pemeriksaan imaging sebesar 25,24% dan meningkat menjadi 37% pada individu yang mengalami obesity. Di mana hal ini disebabkan perubahan gaya hidup yang meningkatkan risiko terjadinya sindroma metabolik, dislipidemia, obesitas, dan diabetes mellitus, yang semua hal tersebut beresiko menyebabkan timbulnya NAFLD disease ini. Perjalanan alami non-alcoholic fatty liver disease ini dibagi dua kelompok, NASH atau non-NASH, di mana yang NASH di mana adanya steatohepatitis plus inflamasi dengan atau tanpa fibrosis dikelompokkan menjadi kondisi stabil atau yang sudah mengalami fibrosis. Kalau fibrosis nantinya akan terjadi sirosis bisa jadi gagal hati, baik gagal hati dekompensata maupun kompensata yang ujungnya meninggal, atau
lebih dulu menjadi hepatoma dan kemudian meninggal. Atau pasiennya bisa dilakukan transplantasi hati. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah non-NASH tanpa inflamasi, tanpa fibrosis, ini kelompok mayoritas. Pada umumnya kondisinya stabil dan mempunyai prognose yang lebih baik dibanding kelompok yang NASH. Klasifikasi dan etiologi penyakit pelemahan hati ini berdasarkan Hubser tahun 2006 dibagi adalah penyebabnya bisa alkohol, bisa non-alkohol yang sedang kita bahas ini bisa karena penyakit sekunder yang lain, diantaranya karena obat-obatan, amiodaron, steroid, hormonal seperti estrogen dan tamoxifen, isoniazid, dan prosedur pembedahan. Kemudian kondisi penderita yang harus mendapatkan nutrisi total parenteral. Kemudian gangguan metabolisme herediter seperti penyakit Wilson dan abetalipoproteinemia. Etiologi sendiri dari navel disease ini banyak disebabkan adanya kelompok yang terkait dengan sindroma metabolik. Di antaranya adalah obesitas, di mana ditandai dengan BMI lebih dari 25 kg per meter square, kemudian adanya diabetes mellitus tipe 2, dislipidemia, kemudian adanya kriteria sindroma metabolik berdasarkan ATP3, di mana ditemukan 3 hal dari 5 hal berikut ini, yaitu lingkar pinggang pria lebih dari 102 cm atau lingkar pinggang wanita lebih dari 88 cm. Di mana kadar trigliserida didapatkan lebih dari 150 mg per desiliter, kadar kolesterol HDL kurang dari 40 mg per desiliter pada pria, dan kurang dari 50 mg per desiliter pada wanita. Tekanan darah sistolik lebih dari 130 atau diastolik lebih dari 85. Kadar gula darah puasa lebih dari 110. Patofisiologi dari navel disease ini di mana diawali adanya penumpukan lemak pada hepar yang menyebabkan lipotoksisitas pada hepar, di mana kondisi lipotoksisitas ini akan menuju atau mengarah kepada inflamasi dari sel-sel hepar dan terjadi kondisi kerusakan hepatosit, yaitu steatohepatitis yang ditandai dengan adanya ballooning sel hepar. Bila kejadian ini terus berlanjut, akan menyebabkan liver mengalami fibrosis, yang mana kondisi fibrosis ini bisa menyebabkan sirosis hati dan dalam perjalanannya bisa mengarah ke sirosis hati dekompensata yang akan menyebabkan kondisi penderita bisa meninggal akibat sirosis hepatis atau munculnya suatu kondisi hepatoma akibat dari sirosis dekompensata ini. Diagnosis dari navel D ini ditegakkan atas dasar satu, terbukti adanya steatohepatitis berdasarkan pemeriksaan imaging, baik ultrasonografi ataupun CT scan atau dengan biopsi. Yang kedua adalah pasien tidak mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga, tidak ada bukti penyebab lain yang dapat menimbulkan navel D ini. Kemudian tidak ada penyakit hati kronis lainnya. Dari anamnesa dan pemeriksaan fisik dikatakan bahwa lebih dari 50% pasien bersifat asimptomatik. Namun jika bergejala, keluhan nyeri perut menduduki peringkat pertama, yaitu sekitar 25% dari kasus navel D ini. Ditambah lagi kondisi yang cepat lelah. Pemeriksaan fisik dengan mengukur tekanan darah menjadi penting karena tekanan darah ini merupakan salah satu komponen dari sindroma metabolik. Kemudian menilai BMI pasien sangat penting karena obesitas berhubungan dengan faktor risiko terhadap terjadinya navel D ini. Tidak ada pemeriksaan fisik yang spesifik pada navel ini, namun pada pemeriksaan hepar bisa ditemukan kondisi hepatomegali.
Apabila ditemukan ikterik, asitas, edema, spider, teleangiectasi, ini menunjukkan bahwa pasien mungkin sudah mencapai tahap yaitu fibrosis atau sudah terjadi sirosis. Pemeriksaan laboratorium ditujukan untuk mendeteksi adanya sindroma metabolik dan menyingkirkan penyebab lain. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi darah rutin, SGOT, SGPT, albumin, gula darah, profil lipid, gamma GT, ferritin, saturasi besi, dan serologi dari virus. Bila ada indikasi, dapat dilakukan pemeriksaan autoantibodi untuk menyingkirkan penyakit karena autoimun seperti ANA, AMA, anti-LKM, dan asma. Peningkatan ringan SGOT maupun SGPT bisa ditemukan pada 25 hingga 50% pasien NAFLD ini, di mana rasio AST maupun ALT pada pelemahan hati non-alkoholik adalah kurang dari 1 dan rasio AST dan ALT lebih dari 2, biasanya pada hepatitis alkoholik. Untuk pemeriksaan ultrasonografi dapat digunakan untuk mendiagnosis NAFLD ini. Dengan gambarannya adalah satu, tekstur eko hatinya meningkat atau bright liver dibandingkan ginjal maupun lien. Sementara visualisasi vena hepatika tampak kabur dan visualisasi diafragma tampak kabur. 3 parameter ini menjadi kunci penting dalam pemeriksaan ultrasonografi, di mana berdasarkan 3 poin penting tadi, ditentukanlah 3 kategori grade 1, ringan, grade 2 sedang, grade 3 berat, di mana grade 1 visualisasi dari diafragma dan vena hepatika mengesankan masih normal. Sedangkan grade 2 visualisasi diafragma dan vena hepatika agak kabur. Derajat berat visualisasi diafragma dan vena hepatika sangat kabur. Kemudian nilai sensitivitas dari pemeriksaan ultrasonografi ini sangat tergantung terhadap derajat steatosisnya. Secara umum sensitivitasnya cukup tinggi dan dalam mendeteksi steatosis antara 60 hingga 94%. Pada derajat steatosis kurang dari 30%, nilai sensitivitas ultrasonografi dikatakan relatif rendah. Biopsi hati merupakan standar emas dalam mendiagnosis dan menentukan prognosis, di mana biopsi hati ini diindikasikan pada pasien-pasien dengan NAFLD yang diperkirakan beresiko mengalami steatohepatitis dan fibrosis. Mengingat bahwa sindroma metabolik ini dapat memprediksi steatohepatitis dan pada pasien NAFLD ini, maka pada pasien-pasien yang mengalami sindroma metabolik ini direkomendasikan pada pasien NAFLD ini dengan perlu menjalani biopsi hati. Gambaran biopsi hati pada steatohepatitis ditandai dengan adanya hepatocellular injury, inflamasi, dan fibrosis, di mana hepatocellular injury ini jika ditemukan adanya ballooning, apoptosis atau nekrosis dari sel hepatosit, ada malorihialin dan ada mitokondria raksasa atau giant mitokondria. Sedangkan inflamasi ditandai adanya infiltrasi neutrofil, infiltrasi sel-sel lain termasuk limfosit T ataupun makrofag. Fibrosis ditandai adalah perisinusoidal atau periportal. Kemudian fibrosis perisinusoidal dan portal atau periportal. Kemudian ada bridging fibrosis. Yang terakhir adalah adanya sudah terbukti adanya sirosis. Manifestasi klinis dari NAFLD ini secara umum dapat dibagi menjadi 3 seperti yang disebutkan di awal, yaitu non-alcoholic fatty liver atau disingkat NAFL, kemudian spektrum yang lebih berat namanya non-alcoholic steatohepatitis atau NASH, dan derajat paling berat adalah sirosis NASH. Pasien NAFLD ini dengan gambaran steatosis tanpa inflamasi dan fibrosis mempunyai prognose yang
lebih baik. Kemudian berdasarkan pemeriksaan biopsi, NAFLD dapat dikategorikan menjadi ringan, sedang, berat. Ringan apabila akumulasi infiltrasi lemaknya kurang dari 30, sedang 30-60%, dan berat jika akumulasi infiltrasi lemaknya mencapai lebih dari 60%. Pasien dengan NASH ini yang mengalami steatohepatitis terjadi pada kisaran 8-20% pasien obesitas dengan steatohepatitis. Seperti pasien dengan NASH mengalami fibrosis hati sekitar 2-30% di antaranya akan berlanjut menjadi sirosis hati. Penderita pada pasien wanita obesitas atau diabetes mellitus dan rasio AST berbanding dengan ALT lebih dari 1 mempunyai kemungkinan lebih besar menjadi sirosis dekompensata. Tata laksananya pada NAFLD ini diarahkan untuk mengatasi penyakit hati dan komponen sindroma metabolik, yaitu obesitas, hiperlipidemia, resistensi insulin, dan diabetes mellitus tipe 2. Mengingat bahwa pasien NAFLD ini tanpa gambaran steatohepatitis mempunyai prognosis yang baik, maka pengobatan ditujukan pada pasien dengan NASH. Komponen tata laksananya adalah olahraga di mana latihan fisik aerobik menurunkan lemak hati. Disarankan untuk melakukan aktivitas fisik berupa endurance, bukan nge-gym ya. Kalau power dapatnya muscle, tapi endurance mendapatkan ketahanan fisik. Yaitu bisa jogging, running, swimming, ataupun cycling. Dengan endurance itu atau aerobik ringan sehingga sedang, yang aktivitasnya itu dihitung minimal kurang lebihnya sekitar 30 menit per harinya atau dengan total 150 hingga 200 menit per minggu dengan intensitas sedang akan mampu memperbaiki kondisi dari NAFLD ini. Kemudian kontrol diet, di mana restriksi kalori sebesar 500 hingga 1000 kalori akan menurunkan berat badan 500 hingga 1000 gram per minggunya. Jadi target per minggunya untuk pasien-pasien yang mengalami obesitas atau overweight, targetnya adalah kurang setengah kilo hingga 1 kilo per minggu bila dimungkinkan. Kemudian menurunkan kalori 25% dari kebutuhan kalori standar yang dihitung dari berat badan ideal penderita, bukan berat badan aktual. Kemudian menghindari konsumsi lemak jenuh dan minuman manis. Kemudian dengan meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung monounsaturated fatty acid seperti alpukat, minyak zaitun, selai kacang dapat menurunkan kadar trigliserida, kolesterol total, dan LDL. Di beberapa literatur dikatakan bahwa kopi memberikan efek proteksi pada pasien NAFLD ini dan penyakit hati kronis. UDCA atau ursodeoxycholic acid telah diteliti melalui studi RCT dengan dosis yang berbeda. Hasilnya dikatakan bahwa UDCA bisa memperbaiki profil biokimiawi, namun tidak memperbaiki profil histologi hati. Kemudian kelompok bioglitason diklaim beberapa studi mengatakan bahwa mampu memberikan keuntungan yang signifikan pada pasien-pasien dengan ataupun tanpa diabetes mellitus, yaitu pemberian bioglitason 30 mg sehari selama 12 minggu dapat atau mampu menurunkan cedera hepatoseluler dan fibrosis secara bermakna dibandingkan dengan obatan placebo. Kemudian dikatakan
Pemberian metformin dapat memperbaiki tes fungsi hati. Tentunya metformin diberikan jika tanpa ada tanda-tanda kontraindikasi dalam pemberian metformin. Demikian juga dengan obat yang lain. Pemberian metformin 3 kali 500 atau 850 per 12 jam sebaiknya disertai dengan pengaturan diet dan olahraga. Metformin tidak direkomendasikan untuk mengobati pasien dewasa dengan NASH. Orlistat atau obat ini ya biasanya digunakan untuk orang-orang yang ingin memprogramkan diri untuk slimming ya, untuk pengurusan berat badan. Ini biasanya dikonsumsi, merupakan kelompok inhibitor lipase enterik, di mana menyebabkan diet yang mengandung lemak tidak dapat diserap oleh tubuh sehingga diharapkan dapat menurunkan berat badan pasien. Dari National Institute Health and Care Excellence merekomendasikan untuk diberikan pada pasien obesitas dengan BMI kurang lebih dari 30 yang gagal dikelola dengan diet dan olahraga. Dosis yang diberikan 120 mg per hari, diberikan segera sebelum atau pada saat makan, khususnya makanan yang mengandung lemak. Yang berikutnya adalah vitamin E, di mana vitamin E ini berefek sebagai antioksidan yang dapat memperbaiki profil histologi pada pasien NASH. Studi memperlihatkan pemberian vitamin E 800 IU per hari selama 96 minggu memperbaiki status hepatitis dibandingkan dengan placebo. Kembali menurut American Association of Study of Liver Disease, vitamin E tidak direkomendasikan pada pasien NASH dengan diabetes mellitus, kemudian NAFLD tanpa dukungan biopsi, sirosis NASH, atau sirosis kriptogenik. Bedah bariatrik, pembedahan ini diindikasikan pada pasien dengan BMI lebih dari 35 hingga 40 kg per meter square, khususnya bila terapi diet maupun olahraga dan obat-obatan tidak mampu menurunkan berat badan. Namun pada penderita yang memiliki BMI lebih dari 50, pembedahan bariatrik ini menjadi pilihan pertama. Kemudian perlu diingat bahwa hipertensi ini juga punya peranan terhadap NAFLD atau maupun sindrom metabolik yang ujung-ujungnya akan berpengaruh terhadap penyakit NAFLD ini, maka sekitar 70% dan ditengarai 70% penderita NAFLD itu mempunyai hipertensi, maka pilihannya adalah ACE, angiotensin receptor blocker, merupakan lini pertama pengobatan hipertensi pada pasien-pasien NAFLD ini. Prognosis penyakit ini secara umum baik, namun jika sudah terjadi inflamasi yang signifikan pada biopsi, lebih mungkin bisa terjadi sirosis di kemudian hari. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.